Ya, Bapak Ibu guru pendamping yang kami hormati serta adik-adik, alhamdulillah Pantai Indrayanti sudah kita telusuri tadi ya. Dengan apa? Dengan apa ya? Dengan panas. Tapi meski panas tentu saja ada kesan-kesannya juga ya adik ya. Pasir putihnya bagus, kemudian ombaknya juga bagus. Kemudian di situ kita bisa melihat apa hewan-hewan biota laut yang kecil-kecil yang tadi di pantai Karangnya ya. Dapat apa tadi di sana? Dapat foto-foto di sana bagus sekali lah. Alhamdulillah cuaca masih cerah dan langsung kita menuju ke kawasan Gua Pindul. Nah ini nanti teknisnya kalau kita mau menyusuri Gua Pindul, adik-adik nanti akan berkumpul dulu di sana. Kemudian ada penjelasan dari guide-nya atau petugas pengelola Gua Pindul, dijelaskan bagaimana nanti di sananya, dan kemudian dipakaikan pelampung satu orang satu. Jadi jangan takut, kita pakai pelampung insya Allah aman semuanya ya. Kemudian setelah semuanya pakai pelampung, baru kita naik ke mobil khusus angkutan yang mengantarkan ke mulut Gua Pindul. Satu mobil isi kurang lebih 18-20 orang gitu ya. Karena dekat sih, sebetulnya dekat, jalan kaki juga bisa, tapi ini apa ya, biar adik-adik nggak capek ya. Kemudian langsung setelah sampai di mulut Gua Pindul kita turun dan kita akan dibagikan satu ban besar, ban tronton yang besar itu. Nah bannya sudah didesain khusus, diberi semacam apa buat tempat duduk gitu ya. Nah kita nanti jadi aman, nanti bannya ditaruh di air, kitanya duduk, akan dibantu oleh petugas-petugasnya sana seperti itu. Dan langsung kita menyusuri ke lorong-lorong Gua Pindul. Nah sekarang adik-adik tahu tidak kenapa dinamakan Gua Pindul? Bukan gua kelelawar atau gua-gua yang lain. Nggak tahu. Padahal di sana banyak kelelawarnya ya. Oke, ini sedikit cerita tentang asal usul penamaan Gua Pindul ya, yang berkembang di masyarakat sekitar situ atau masyarakat Desa Gelaran dan sekitarnya. Jadi ceritanya pada zaman dahulu kala ya, ada seorang pemuda yang ditinggalkan oleh ayahnya selama bertahun-tahun, sampai kemudian sang pemuda tersebut tumbuh menjadi pemuda dewasa yang gagah perkasa. Karena sang pemuda ini rindu dengan ayahnya, ingin berbakti ya kepada orang tuanya, maka sang pemuda tersebut mencari keberadaan ayahnya sampai ke mana-mana, sampai ke 7 hutan, 7 sungai, 7 sumur, 7 goa, dicari semua. Nah, pada suatu hari setelah bertahun-tahun pencarian dan belum menemukan ayahnya tersebut, pemuda ini sampailah pada sebuah goa. Ya, di situ goa ini terlihat begitu menarik, begitu eksotis karena selain mulut goanya yang cantik, di situ di depannya juga ada mata air yang besar. Airnya jernih sekali dan air tersebut ternyata masuk ke dalam gua, seolah-olah mulut gua ini menelan semua aliran air yang mengalir dari situ. Nah, sang pemuda ini siapa tahu ayahnya ada di dalam gua tersebut, ditinggal di sana atau menjadi seorang pertapa seperti itu. Nah, sang pemuda tersebut yang namanya adalah Jaka Silunglung. Sang pemuda tersebut namanya Jaka Silunglung masuk ke goa tersebut yang waktu itu memang belum dikasih nama goa apa gitu. Karena goa tersebut ada bagian-bagian yang gelap juga, ada 3 bagian di dalam goa tersebut, bagian terang, bagian remang, dan bagian gelap. Nah, pada saat berada di bagian gelap, sang pemuda atau Jaka Silunglung ini terbentur pipinya oleh batu stalaktit. Adik-adik tahu stalaktit? Enggak. Batu yang tumbuh dari dinding, dari langit-langit goa tumbuh ke bawah. Nah, itu namanya batu stalaktit. Stalagmit ini terjadi karena rembesan air selama ratusan tahun, sehingga endapan-endapan air yang ada unsur garamnya tersebut membentuk suatu batuan runcing yang makin
hari makin bertambah banyak, makin menumpuk ke bawah. Itu namanya batu stalaktip. Sang pemuda tersebut, Jaka Sing Lulung tersebut terbentur, ya, sehingga kemudian goa tersebut disebutlah Goa Pindul, Goa Pipi Bendul. Nah, Goa Pipi Bendul karena pipinya Goa Jaka Sing Lulung ini terbentur batu goa, akhirnya menjadi membendul. Nah, Goa Pindul, Goa Pipi Bendul. Itu sebetulnya ada dua versi cerita yang berkembang di masyarakat Desa Gelaran tersebut. Goa Pindul ini letaknya di Desa Gelaran, adik-adik ya. Nah, Desa Gelaran yang ada Goa Pindulnya. Itu ada satu versi lagi yang agak sedikit apa ya, sadis begitu ya. Jadi nggak usah lah ya diceritakan, kita versi kedua saja, versi Jaka Sing Lulung. Nah, seperti yang tadi sudah diceritakan. Nah, nanti adik-adik nggak usah takut semuanya ya, naik saja ke perahu, nanti akan dibantu oleh petugas-petugasnya dan oleh TL-nya juga, semuanya naik. Karena itu adalah sensasinya kita ketika berkunjung ke Goa Pindul tersebut. Dalamnya jauhnya tidak terlalu jauh, cuma 300 meter. 100 meter pertama dari mulut gua sampai ke 100 meter ke tengah itu adalah zona terang. Di situ masih bisa untuk foto-foto, bikin video. Kemudian setelah zona terang 100 meter berikutnya adalah zona remang. Nah, zona remang, setelah selesai zona remang 100 meter berikutnya adalah zona gelap. Di sini benar-benar gelap gulita, tidak terlihat apapun. Hanya ada suara cicit-cicit kelelawar. Jadi nanti di zona remang dan zona gelap hati-hati, karena kita nantikan pakai ban agak seperti tiduran gitu. Kita menghadap ke atas. Apabila ada tetesan air yang ke mulut itu bisa jadi itu adalah pipis kelelawar. Kayak tadi tutup mulut aja. Tutup mulut saja. Masker boleh. Gak apa-apa pakai masker kok. Kata mas pemandunya sana itu kelelawar kalau pipis itu nggak netes ke bawah, tapi merembes ke dinding goa. Seperti itu. Gak apa-apa sih ya. Sekali-kali kalau rasanya asin itu berarti pipis kelelawar. Kalau tawar itu berarti rembesan mata air yang ada di dinding-dinding goa. Yang memang di sana banyak tetesan-tetesan air dari setiap dinding goanya, dari langit-langit goa ada adik. Dan Goa Pindul ini mulai terkenal ketika dijadikan iklan rokok jarum pada waktu itu.